Halo, selamat malam anak-anak semua. Sudah beberapa hari kita tidak bertemu di sekolah karena terkait kondisi sekarang yang tidak memungkinkan untuk kita mengadakan proses tatap muka. Bapak harap keadaan kalian semua dapat sehat-sehat selalu tanpa kurang suatu apapun, dan saya harap kalian dapat disiplin untuk mengerjakan materi yang diberikan guru-guru dalam pembelajaran online kita. Mungkin akan dilaksanakan dalam 2 minggu ke depan. Kita doakan supaya kondisi bangsa dan negara kita dapat aman dan korban-korban pun dapat tertangani dengan baik. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari persiapan untuk USBN ataupun persiapan untuk PAT, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya yang akan kita ujiankan pada tahun ajaran 2019-2020. Materinya Bapak sudah share juga di Google Classroom kita, tapi untuk ini saya buat penjelasannya. Bapak harap kalian tidak bosan dan Bapak harap kalian dapat mendengarkan dengan baik. Oke, sama-sama mari kita belajar. Oke, nak. Pada biasanya materi PPKN, baik USBN ataupun penilaian akhir tahun, pasti akan ada indikator soal yang berbicara tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila. Itu pasti ada. Ya, siapa yang merumuskan dan siapa yang menetapkan Pancasila itu pasti akan selalu ada. Oke, yang pertama, Pancasila itu adanya kapan, Pak? Mungkin sudah saya jelaskan juga di kelas ya, bahwa Pancasila itu bukan hanya ada sejak 1945, atau Pancasila itu bukan hanya ada sejak tahun 2020. Bahkan pada masa kerajaan Majapahit pun Empu Tantular sudah mengeluarkan tentang istilah Pancasila Krama, walaupun berbeda isinya dengan Pancasila saat ini. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan suatu nilai luhur. Nilai luhur bagaimana? Yang sudah ada sejak dahulu. Jadi intinya itu saja. Pancasila merupakan suatu nilai luhur yang ada sejak dahulu. Jadi ketika ada soal nanti yang bertanya Pancasila itu diambil dari mana, dari nilai luhur bangsa Indonesia, atau Pancasila mulai adanya kapan, sebelum kita merdeka, sesudah kita merdeka, atau saat ini. Jadi kalian bisa jawab beberapa pertanyaan. Oke, sekarang kita lanjut. Masa penjajahan, ya ini kita bahas sedikit saja. Yang pertama itu ada saya cantumkan di sini, Belanda menjajah kita 2 kali periode. Periode pertama dia hanya datang untuk membeli rempah-rempah. Periode kedua mungkin karena dia lihat Indonesia itu banyak sekali rempah-rempahnya, terus dia datang lagi. Disitulah dia mulai menjajah Indonesia, ya kurang lebih 350 tahun. Ya itu dia 350 tahun. Kemudian terjadilah perjanjian antara Belanda dengan Jepang, di mana Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang. Ya, itu kita mungkin dijajah Jepang juga kurang lebih 3,5 tahun. Oke, ini kita lanjutkan saja, tidak terlalu penting. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Sidang BPUPKI yang pertama. Ini masuklah ke dalam perumusan dasar negara. Jadi kalau ditanya apa sih inti dari sidang pertama BPUPKI, intinya perumusan dasar negara. Nah, ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya. Tokoh pertama Bapak Muhammad Yamin. Oke, Muhammad Yamin mencantumkan ada 2 pendapat, baik secara lisan
maupun secara tulisan. Itu yang dikemukakan Bapak Muhammad Yamin. Kalau Muhammad Yamin sangat gampang kita ingat. Nah, kalau secara lisan, intinya Muhammad Yamin pasti akan ada kata pri, itu pasti. Jadi ketika kalian lihat soal, ada optionnya tentang pri, itu pastinya punya Muhammad Yamin. Kemudian Pak, bagaimana kalau soal itu bertanya tentang pendapat Muhammad Yamin secara tulisan? Kalau pendapat Muhammad Yamin secara tulisan itu tidak perlu kamu hafal isinya. Yang perlu kamu tahu itu kuncinya saja apa? Sangat mirip dengan Pancasila. Jadi kamu tidak perlu hafal lagi. Nah, Bapak rasa Pancasila semua orang Indonesia ini sudah tahu. Jadi ingat aja. Oke, Muhammad Yamin secara lisan berbicara tentang pri, sedangkan secara tulisan mirip sekali dengan Pancasila. Ini ada A sampai dengan E. Silahkan kamu lihat kemiripannya di mana, bedanya di mana. Sangat mirip sekali dengan Pancasila. Itu untuk Muhammad Yamin. Ya, Bapak ulangi. Secara lisan pasti ada pri, secara tulisan mirip dengan Pancasila. Oke, jadi kalian tidak perlu terlalu banyak menghafal, nanti ujiannya tiba-tiba waktu ujian lupa, sayang. Oke, jadi ingat kuncinya saja. Selanjutnya, orang kedua yaitu Bapak Supomo. Secara pribadi, Bapak sedikit sulit untuk mengingat rumusan dasar punyanya Pak Supomo. Oleh karena itu, yang Bapak selalu ingat punyanya Muhammad Yamin dengan Bapak Insinyur Soekarno. Soekarno itu yang paling saya ingat, identik sekali dengan kata internasionalisme. Jadi ketika Bapak lihat optionnya ada internasionalisme, saya bisa menganggap oh itu punya Soekarno. Jadi ketika kamu sudah bisa membedakan punyanya Muhammad Yamin, oke, ketika kamu sudah bisa membedakan pendapat Bapak Muhammad Yamin baik lisan maupun tulisan, berarti kalian sudah akan lebih gampang untuk mencari pendapatnya Bapak Supomo. Contoh, soal tryout kita nomor 1 ada dibuat 4 tabel, isinya 4 pendapat. 4 pendapat dari 3 tokoh yang sudah kita bahas. Yang ditanya, tentukan pendapat milik Bapak Supomo. Jadi kamu bisa pilih-pilih tuh, punya Muhammad Yamin yang mana, punya Insinyur Soekarno yang mana, berarti sisanya punyanya Bapak Supomo. Oke, itu untuk 3 tokoh perumus dasar negara. Ya, jadi ada berapa nak? Ada 3 tokohnya. Pendapatnya ada berapa? Ada 4. Oke. Muhammad Yamin identik dengan pri dan mirip sekali dengan Pancasila. Insinyur Soekarno identik dengan kata internasionalisme. Itu dia. Oke, kita lanjut. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta tidak perlu kamu hafal isi. Yang perlu kamu tahu, Piagam Jakarta mirip dengan, saya buat di sini, dia itu mirip dengan Pancasila. Bapak bilang mirip, bukan sama ya, mirip dengan Pancasila. Yang bedanya apa Pak? Piagam Jakarta dengan Pancasila, bedanya ada di sila pertama. Oke, kita lihat. Kalau Piagam Jakarta, sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Sedangkan kalau Pancasila sudah isinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu bedanya.
Jadi Pak, gimana kalau sila 2 sampai 4 gimana Pak? Ini isinya maaf bukan sila 4 sampai sila kelima. Nah, sama. Oke, itu untuk Piagam Jakarta dan Pancasila. Kita lanjut. Kemudian penetapan, perumusan tadi siapa yang buat? Yang merumuskan sidang BPUPKI pertama. Sekarang penetapannya. Nah, kita lihat option atau ketetapan yang kedua. Menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu dia. Jadi ya, siapa yang menetapkan Pancasila? Jawabannya PPKI. Dasar negara kita apa? Piagam Jakarta atau Pancasila? Jelas di sini Pancasila. Oke, ada 4 hasil sidang PPKI. Pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar. Kedua, mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, menetapkan presiden pertama, namanya Insinyur Soekarno, dan didampingi oleh wakilnya Bapak Muhammad Hatta. Kemudian untuk sementara presiden dibantu oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Itu 4 hasil sidang PPKI. Hasil sidangnya kapan Pak resmi? Sehari setelah kita merdeka, 18 Agustus 1945. Nah, tanggalnya itu. Saya rasa untuk soal pertanyaan mengenai tanggal itu sudah nggak zaman lagi ya. Jadi kalian ingat isinya saja. Oke, sekarang kita lanjut. Perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar. Oke, perumusan, maaf ini banyak yang hilang nih. Perumusan. Yang rumuskan siapa? BPUPKI. Kapan dirumuskan? Sidang kedua. Tanggalnya ini dia. Terus yang netapin siapa? Kita balik lagi. Kamu bisa jawab, siapa yang menetapkan? Jawabannya ini, PPKI. Oke, itu. Jadi kalau ditanya siapa lembaga yang merumuskan Undang-Undang Dasar, jawabannya BPUPKI. Yang menetapkan siapa? Jawabannya PPKI. Kita lanjut. Apa bedanya Undang-Undang Dasar versi PPKI dan Undang-Undang Dasar saat ini? Silahkan lihat. Pembukaan ada 4 alinea. Oke, nah, kalau pembukaan tidak boleh dihapus ya, tidak boleh diganti. Nah, kalau diganti gimana Pak? Iya kan di dalamnya ada Pancasila, berarti merubah dasar negara Indonesia. Oke, batang tubuhnya ada apa aja Pak? Kalau dulu zaman PPKI 16 bab, sekarang sudah jadi 21 bab. Dulu ada 37 pasal, sekarang jadi 73 pasal. Dulu ada 49 ayat, sekarang jadi 170. Dulu ada 4 aturan peralihan, sekarang tinggal 3 aturan peralihan. Dulu ada 2 aturan tambahan, sekarang tetap ada 2 aturan tambahan. Jadi bedanya di mana, Nak? Oke, bedanya di mana? 1 ayat. Nih, beda. Kemudian ada di mana? Pasal nih. Jauh nih. Beda. Kemudian ada di mana? Babnya pun. Kalian bisa lihat nih. Beda. Dan ada di mana? Aturan peralihan. Beda nih. Ya, jadi bisa dilihat ini berbeda. Oke, kita lanjut. Latar belakang Pancasila dijadikan dasar negara. Nih, 1, proses sejarah. Nih, sejarah kita gimana? Saya tarik garis ke bawah. Sejarah kita gimana? Nasibnya sama. Nih, apa nasib kita? Sama-sama dijajah. Siapa yang jajah? Banyak, ya enggak? Oke. Oh iya, ngomong-ngomong kan yang jajah kita ada Belanda tuh. Belanda itu ngakuin kita waktu kita itu Republik Indonesia Serikat. Tapi baru-baru ini ada datang tuh, kalau saya tidak salah, antara raja atau pangerannya Belanda
dia minta maaf atas perbuatan Belanda dulu sebelum Indonesia merdeka. Oke, jadi dosa masa lalu kita lupakan aja ya, kita move on biar mereka yang dihukum Tuhan. Oke, nilai moral sudah ada sejak dahulu. Nah, ini yang saya bilang tadi, masuknya ke nilai luhur. Ya, mengandung nilai masa depan adil, makmur, dan sejahtera. Contoh, bayangkan kalau Indonesia pada saat itu menggunakan Piagam Jakarta, nggak bisa dong mengandung nilai masa depan. Kenapa? Kita bisa lihat agama di Indonesia aja selalu bertambah. Iya, yang terakhir disahkan pemerintah agama resmi di Indonesia adalah Konghucu. Ada terjadi penambahan. Bayangkan kalau cuma satu, bagaimana? Kita mau tambah nggak bisa. Ya, jadi memang Pancasila itu mengandung nilai masa depan, apa adil, semua orang bebas beragama, makmur walaupun masih on the way, sejahtera mudah-mudahan. Oke, kita lanjut ya nak. Itu topik latar belakang Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Oke, norma dalam masyarakat. Ini Bapak ajarin waktu ngajar kelas 7, waktu kalian baru-baru masuk, iya nggak, baru mengenal dunia SMP dan masih tertib-tertibnya. Mungkin sekarang sudah tidak tertib-tertibnya, ya kan? Mudah-mudahan nggak lupa. Norma ada 4. Nah, lihat, norma ada 4. Oke, kita bahas dari yang paling kiri. 1, ada norma hukum. Nih, 1 norma hukum. Sumbernya siapa? Ini. Sumbernya siapa? Pemerintah. Sanksinya gimana? Tegas. Apa sih sanksi tegas itu, Pak? Bisa pidana, kurungan, bisa denda, dan lain-lain. Oke? Sosial. Sumbernya siapa? Kira-kira nih, kebiasaan masyarakat. Sanksinya apa? Nih, dikucilkan. Itu dia. Selanjutnya norma agama. Sumbernya siapa kira-kira? Sumbernya Tuhan. Ajaran Tuhan ada di mana? Kitab suci masing-masing. Sanksinya apa? Nih, dosa. Itu kenapa norma agama sering dilanggar? Ya, karena sanksinya tidak terlalu tegas. Dosa kita alami ketika kita sudah meninggal nanti. Dan kalau kita tanya siapa yang pernah masuk neraka, mungkin jawabannya tidak ada. Oke. Kemudian norma moral atau kesusilaan. Ini Bapak buat susila, tapi saya tulis aja deh. Siapa tahu nanti soalnya beda, kalian bisa pula lupa. Kesusilaan. Oke. Sumbernya apa, Pak? Nih, sumbernya hati nurani. Contoh tolong menolong, contoh jujur. Nah, itu hati nurani. Sanksinya apa, Pak? Nih, menyesal. Sanksi. Ketika kalian melanggar norma kesusilaan, sanksinya menyesal. Nah, itu ya. Jadi jangan coba-coba nanti menyesal kemudian. Nih, salah coret saya. Nih, merasa menyesal. Apa tadi ini? Sanksi. Oke, kita lanjut. Ini ada 4 norma dalam masyarakat, gampang. Oke, yang sering terbalik apa? Susila dengan sopan. Itu sering terbalik. Tapi sekarang kalian sudah tahu bedanya apa susila hati nurani, sosial apa bedanya dari kebiasaan masyarakat. Oke, kita lanjut. Kedudukan Pancasila. Nih, biasanya ini juga masuk soal, bisa jadi ideologi, bisa jadi dasar negara dan sebagainya. Setahu Bapak juga sudah ajarkan inti-intinya ke kalian ya. Kita lanjut. Dasar negara. Kedudukan sebagai dasar negara gampang. Cari aja tentang
sumber hukum atau dasar hukum. Gampang lah. Jadi kalau dia dasar negara, sumber hukum. Cari option tentang sumber hukum. Oke. Pandangan hidup, ingat nilai luhur dan dijadikan petunjuk atau pedoman nih. Ini nih. Nih. Kata kuncinya hanya di situ. Jadi nggak usah capek-capek hafalin semua satu buku. Kalau udah dapat kata kuncinya udah deh. Pandangan hidup apa? Nilai luhur yang jadi petunjuk atau pedoman. Kalau nggak bisa hafal nilai luhur, ingat aja petunjuk dan pedoman hidup. Pasti sudah benar. Tapi baca detail ya, jangan nanti salah. Oke, kemudian kepribadian, ingat ciri khas. Kenapa Pancasila jadi ciri khas bangsa Indonesia? Karena cumannya ada di Indonesia, nggak ada Pancasila di Malaysia. Pancasila itu hanya dipakai di Indonesia, tidak dipakai di luar negeri. Mau kemana pun kalian tidak ada Pancasila, hanya ada di Indonesia. Itu kenapa dikatakan ciri khas bangsa Indonesia. Oke, dasar negara sumber hukum, pandangan hidup petunjuk, kepribadian ciri khas. Let's go. Oke, selanjutnya ideologi temennya cita-cita, idios dan logos ya. Kemudian perjanjian, kesepakatan. Kemudian alat pemersatu bangsa, gak ada temennya. Oke, bisa nggak saya tes kalian, ingat nggak? Ingat nggak? Oke, ini kita ulang ya. Dasar negara sumber hukum, pandangan hidup petunjuk atau pedoman, kepribadian ciri khas. Selanjutnya ideologi cita-cita, dan perjanjian itu kesepakatan, dan terakhir alat pemersatu bangsa. Kita ulang. DN dasar negara berarti dia menjadi sumber hukum. Mantap. Oke, selanjutnya pandangan hidup. Temennya apa? Kalau ingat nilai luhur boleh, kalau nggak ingat boleh jadi apa? Petunjuk. Mantap. Selanjutnya kepribadian. Kepribadian apa temennya? Ciri khas. Mantap. Ideologi, cita-cita, perjanjian, kesepakatan, dan alat pemersatu bangsa. Kalian luar biasa. Kita lanjut. Tata urutan perundang-undangan. Ini mungkin sudah masuk kelas 8 ya, atau akhir-akhir kelas 7 lah. Tata urutan perundang-undangan. Yang paling tinggi Undang-Undang Dasar. Nih. Yang paling tinggi Undang-Undang Dasar. Ya, di bawahnya ada ketetapan MPR, Undang-Undang Perpu, PP, Perpres, Perda, provinsi dan kabupaten. Oke, siapa tahu soalnya mengecoh. Kalau perda provinsi bisa nanti dikatakan dia perda tingkat 1. Nih bisa ya, tapi tidak selalu. Tapi kalau mungkin yang buat soalnya detail itu pasti dibuat perda provinsi. Tapi tingkat 1 juga sama ya. Kalau kabupaten kota itu masuk ke dalam Pemda, pemerintah daerah tingkat 2. Oke, jadi jangan salah. Ingat urutannya: UU, TAP MPR, Undang-Undang Sejajar Perpu, PP. Nanti salah saya tulis di sini. Peraturan pemerintah. Ada Perpres, Perpres, pernya peraturan, presnya presiden. Perda, pernya peraturan, da-nya daerah. Perda provinsi, di bawahnya perda kabupaten kota. Kita lanjut. Oke. Saya ingin menguji, saya buat di sini space-nya kosong. Mudah-mudahan kalian bisa membantu saya walaupun kamu hanya menggumam dalam hati, ya kan? Syarat amandemen apa? 1. Apa tadi? Tidak mengubah apa? Betul, pembukaan. Nih, kemudian diusulkan 1/3 anggota
DPR. Kemudian disidangkan berapa? 2/3 anggota MPR. Keempat, disetujui 50% tambah 1 anggota MPR. Dan berikutnya lagi, tidak mengubah bentuk negara atau tidak mengubah negara kesatuan Republik Indonesia. Terdapat di mana, Nak? Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, ini syarat-syaratnya, silahkan ditulis. Kalau kecepatan silahkan dilambatin. Kalau mau nulis sejenak silahkan di-pause. Ya, Bapak lanjut ya. Kebangkitan nasional. Nah, ini materi udah masuk kelas 8 nih. Nih, masuknya agak repot sedikit karena banyak hafalan. Nah, ya, kita lanjut. Perjuangan Indonesia. Nih, saya buat di sini judulnya nih, biar nggak salah. Perjuangan sebelum kebangkitan nasional, sesudah kebangkitan nasional. Bedanya apa? Kalau sebelum, dia masih kedaerahan, dikit-dikit, ya kalah lah. Kita bayangin, melawan tentara yang solid satu negara, yang ikut melawan hanya dikit orangnya, ya kalah pasti, kapanpun kalah, ya kan? Kemudian setelah kebangkitan nasional, perjuangannya gimana? Sudah terpusat, bersifat apa? Umum. Jadi bareng-bareng nih kita nih, kita serbu bareng-bareng, ada efeknya, ya kan? Di situ pemimpin yang karismatik, maksudnya apa, Nak? Ketika pemimpinnya itu sudah tiada lagi, nggak ada penggantinya. Jadi ketika pemimpinnya sudah meninggal atau pemimpinnya kalah, ya kalah, selesai. Nah, jadi nggak ada perjuangan lagi. Diganti jadi apa? Tidak ada lagi pemimpin yang karismatik. Jadi diganti apa, Pak? Diganti oleh kaum terpelajar. Jadi orang-orang pintar, cuy. Contohnya kalian orang-orang pintar, ya enggak? Dulu masih pakai perang, dikit-dikit tembak-tembakan. Ya mau gimana, kita menang, kita bambu runcing, mereka udah senjata api, kalah. Nah, jadi perang itu bukan solusi, sama kayak kalian punya masalah, berantem bukan solusi, bicarakan baik-baik, diplomasi dia. Jangan dikit-dikit main pukul, masuk penjara, ya enggak? Perjuangan masih bersifat kesukuan dan agama. Nah, jadi contoh, misal Batak diserang tuh Sumatera Utara, yang bela cuma orang Batak aja, ya kalah lah. Orang non Batak ya udah bobo-bobo aja, nggak mau bela, ya kan? Setelah kebangkitan nasional, waduh, kita nggak boleh nih, walaupun beda suku, yang penting kalau Indonesia ini diserang saya pun ikut. Nah, jadi kita rame. Jadi situ tidak ada lagi pembedaan suku dan agama dalam pergerakan. Jadi udah bareng-bareng, mau apa kek sukunya, mau apa agamanya, yuk kita ikut membela Indonesia. Itu ya. Jadi ini bedanya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ada soal organisasi pertama di Indonesia namanya apa? Nah, ini organisasi pemuda pertama, berarti namanya apa? Budi Utomo. Nah, tapi waktu belum terlalu luas, mereka hanya di Jawa dan Madura. Ini pelajaran kelas 8, mudah-mudahan ingat. Pendirinya Dr. Sutomo. Maaf, saya ada tinggal di sini. Penggagasnya ada nih, siapa nih? Penggagas. Siapa? Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Nah, ini penggagas. Ketuanya Tirto Kusumo. Yang biasa masuk soal itu 1.
Dr. Sutomo, penggagasnya. Kalau ketuanya ini setahu Bapak agak jarang nih di soal. Itu untuk Budi Utomo. Oke, silakan kalian lihat. Nah, sorry, yang biasa juga masuk soal selain Budi Utomo, Indisce Partis. Indisce Partis. Yang dikenal siapa tokohnya? 3 serangkai. Siapa aja 3 serangkai? 1 Ki Hajar Dewan Tara atau Suwardi Surya Ningrat. Oke, kemudian Cipto Mangunkusumo. Siapa lagi? Dous Dekker. 3 serangkai. Oke. Ini yang biasanya masuk ya di ujian. Budi Utomo dan Indisce Partis atau 3 serangkai. Makna kebangkitan nasional apa, Pak? Membangkitkan rasa dan semangat persatuan, berani berusaha untuk melawan penjajah, munculnya semangat perjuangan. Nah, saya kasih tahu rahasia. Kalau ditanya makna kebangkitan nasional, ya makna kebangkitan nasional, coba baca aja option, cari yang positif. Setiap makna itu pasti cari aja pilihan yang positif. Itulah jawabannya, gak usah capek ngapal. Ngapain? Ya, positif. Kalau persatuan ya positif. Gak mungkin ada makna kebangkitan nasional yang kita pelajari maknanya apa negatif. Wah, ngapain kita belajar yang negatif? Contoh, komitmen pendiri bangsa. Cari positifnya. Gak perlu dihafalin tuh. Cari positifnya. Oke, kita lanjut. Kesimpulannya apa? Bahwa pergerakan nasional merupakan tonggak perjuangan bangsa untuk melawan penjajah. Nah, tanpa memikirkan yang tadi, wilayah, agama, suku. Jadi sama aja semuanya. Oke? Itu kesimpulan untuk kebangkitan nasional. Nah, sudah mau habis ini ternyata. Oke, slide terakhir. Senyum mampu menyelesaikan banyak masalah. Nih kita kan ada masalah nih, banyak virus kan sekarang. Coba senyum tapi di dalam masker, ya gak? Senyum mampu menyelesaikan banyak masalah, dan diam mampu membuat kita terhindar dari banyak masalah. Jadi sekarang senyum-senyum, buka laptop, buka handphone, apapun itu untuk pembelajaran online, silahkan senyum tapi jangan keluar, biar nggak terhindar dari masalah, nanti kena penyakit baru tahu. Oke, selamat malam, selamat belajar. Bapak harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Titip salam dengan seluruh keluarga. Tuhan memberkati.